Bab 1084. Lord Cloudsky saat ini berada dalam pengasingan tertutup, dan tidak nyaman untuk bertemu dengannya. Saya akan membawa Anda ke stasiun kurir terlebih dahulu. Hal-hal lain, bicarakan lagi nanti. Guosu kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan tidak sabar. Mendengar kata-kata Guosu, Ye Yuan memiliki firasat buruk. Perjalanan ini mungkin tidak akan semulus itu. Di mana Nangong Zifeng dan Suge Qingxuan? Tanya Ye Yuan dengan cemberut. Tiga raksasa kota suci, Suge Qingxuan, Nangong Zifeng, dan Cloudsky. Ketiga orang ini adalah eksistensi kota suci yang paling kuat. Karena Cloudsky berada dalam pengasingan tertutup, Ye Yuan hanya bisa mencari Nangong Zifeng. Tuan Nangong dan Tuan Suge sama-sama tidak ada di kota. Jika Anda memiliki masalah mendesak, hanya menunggu Lord Cloudsky keluar dari pengasingan, kata Guosu. Alis Ye Yuan terjalin erat. Cloudsky jelas sengaja menghindari dan tidak bertemu di sini. Mungkinkah dia sudah menebak niatnya untuk datang dan tidak berencana untuk campur tangan dalam masalah Medicine King Hall? Jika seperti ini, masalahnya akan agak merepotkan. Tanpa dukungan kawasan suci, sangat sulit bagi 8 tanah suci super besar untuk bergabung bersama. Ingin berurusan dengan balai pengobatan raja akan sangat sulit. Selain itu, Ye Yuan terus merasa bahwa balai pengobatan raja sepertinya tidak mudah ditangani seperti di permukaan. Tidak ada dinding tanpa celah di bawah langit. The Memorial Medicine Garden memiliki keributan yang sangat besar, tidak mungkin bagi 8 tanah suci super besar untuk tidak memiliki intel sama sekali. Balai pengobatan raja disembunyikan begitu dalam. Mengambil risiko terekspos saat ini dan menarik begitu banyak ahli, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menjadi sasaran umum untuk cemoohan. Jika mengatakan Ji Changlan tidak punya persiapan sama sekali, Ye Yuan tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Cloudsky mengatakan bahwa dia berada dalam pengasingan tertutup, Ye Yuan tidak punya metode lain juga. Dia hanya bisa mengikuti Guosu ke stasiun kurir bersama. Guosu mengantar Ye Yuan ke dalam stasiun kurir dan pergi sendiri tanpa peduli yang terakhir. Di dalam ruang independen di kota suci, dua pria tua sedang berbicara. Ji Qingyun datang ke kota suci kali ini jelas untuk soal balai pengobatan raja. Dengan karakternya, tidak melihat wajah kita, dia mungkin tidak akan dengan mudah pergi. Petik 2. Untuk berpikir bahwa setelah interval waktu 50.000 tahun, ras iblis mengadakan comeback sekali lagi. Sepertinya saat ini, itu tidak bisa menghilangkan serangan pembantaian sanguinari lagi. Petik 2. Karena Ye Yuan adalah anak mandat era ini, maka kita secara alami tidak perlu menyodok hidung kita ke dalam apa yang bukan urusan kita. Berapa kali ras iblis melompat-lompat? Mereka tidak pernah benar-benar berhasil sebelum sekalipun. Dengan mandat putra surga, biarkan mereka bertarung terlebih dahulu. Setelah pertempuran selesai, kami akan keluar lagi untuk membersihkan situasi yang berantakan. Petik 2. Aku tidak berpikir bahwa Ji Qingyun sebenarnya adalah putra mandat era ini. Karena dia datang ke kota suci, itu berarti bahwa dia tidak akan duduk diam dan tetap acuh tak acuh terhadap masalah ras iblis. Petik 2. Ji Changlan gagal membunuh Ji Qingyun, tetapi malah membantunya, menunjukkan bahwa takdirnya sangat kuat. Selama seseorang membiarkannya dewasa, dia secara alami akan bisa memusnahkan ras iblis. Petik 2. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan bisa mengenali bahwa keduanya adalah Nangong Zifeng dan Cloudsky, yang menghindari bertemu dengannya. Kecuali, Ye Yuan mungkin juga tidak berpikir bahwa rahasia alam surgawi yang disadari kota suci jauh lebih dari yang dia bayangkan. Mendengar maknanya dalam kata-kata mereka, mereka sebenarnya ingin menonton dengan acuh tak acuh mengenai hal-hal ras iblis tanpa mengulurkan tangan, menyembunyikan ide duduk keluar dan menuai rampasan nanti. Soal Ye Yuan menjadi mandat putra surga, mereka juga sangat sadar. Melihatnya seperti ini, masalah ras iblis secara bertahap muncul, mereka sebenarnya sudah lama sadar. Kecuali, mereka tidak memiliki niat untuk berhenti. Sebaliknya, mereka berniat membiarkannya berkembang tanpa terkendali. Qingxuan orang itu telah memasuki pegunungan Guts Fall selama 20 tahun. Saya bertanya-tanya apakah dia benar-benar panen atau tidak. Tanpa dia menahan benteng, begitu krisis ras iblis meletus, kita berdua mungkin tidak bisa menekannya. Kata Cloudsky. Tidak ada masalah besar. Begitu formasi susunan kota suci diaktifkan, bahkan pembangkit tenaga dewa alam tidak dapat menerobos. Bahkan jika ras iblis itu lebih kuat, itu juga tidak mungkin untuk menembus kota suci. Selanjutnya, artefak surgawi yang muncul secara berurutan, langit dan bumi mungkin akan memiliki perubahan besar. Mungkin, pembangkit tenaga dewa alam akan benar-benar turun ke dunia fana lagi.
Jika itu benar-benar terjadi, King Xuan pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik pertama yang masuk ke alam dewa. Kata Nangong Xifeng. Masuk akal, fondasi wilayah suci kami sangat dalam dan mendalam. Selain itu, kami telah menghindari beberapa pertempuran hebat dari dua ras. Akumulasi kami sangat dalam. Jika mengatakan berbicara tentang siapa yang memiliki harapan terbesar untuk menembus dewa alam di dunia ini, itu pasti King Xuan, kata Cloudski. Ji Qingyun bocah itu, tinggalkan dia di bawah sinar matahari untuk mengeringkan dulu. Ketika dia merasa dihina, dia secara alami akan pergi, kata Nangong Xifeng. Cloudski mengangguk dan berkata, hanya ada ini. Petik 2. Setelah berkemah di stasiun kurir, dari harapan Ye Yuan, Long Teng memanifestasikan dirinya. Senior Long Teng, kamu, tanya Ye Yuan agak terkejut. Long Teng menatap Ye Yuan dan berkata, apakah personel wilayah suci yang bertugas menghindari Anda dan tidak bertemu? Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, tidak tahu ada apa dengan Cloudski pria tua itu. Wilayah suci adalah pemimpin umat manusia. Saat ini, bulu-bulu ras iblis secara bertahap mengembang, tapi dia menghindari bertemu denganku. Benar-benar menjijikkan. Petik 2. Ketika Long Teng mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa dingin, lebih dari 50.000 tahun telah berlalu. Sepertinya daerah suci ini masih sangat memalukan. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia mendengar itu. Mendengar artinya dalam kata-kata Long Teng, tampaknya ada kritik terselubung terhadap wilayah suci. Berpikir tentang itu, Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan yang agak aneh. Pandemonium Vingot Surgawi 50.000 tahun yang lalu, sebenarnya klan naga yang memiliki pertempuran hebat dengannya pada akhirnya. Lalu, kemana wilayah suci, faksi super seperti itu, pergi ke? Meskipun klan naga berada pada puncak kekuatan dan kemegahannya 50.000 tahun yang lalu, memiliki sejumlah besar pusat kekuatan Void Mystic, melihat kekuatan wilayah suci, itu tidak boleh kalah dengan klan naga. Mengapa berita tentang mereka yang menentang ras iblis tidak diturunkan? Dengan pemikiran ini, Ye Yuan merasa ada yang tidak beres. Long Teng jelas melihat melalui kebingungan Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, apakah Anda tahu mengapa wilayah suci mampu menjadi kekuatan nomor satu umat manusia? Kenapa? Tanya Ye Yuan bingung. Selama ini, kesan yang diberikan wilayah suci kepada orang-orang sangat kuat. Sangat kuat. Terlepas dari bagaimana tanah super suci lainnya berubah, wilayah suci berdiri kokoh dari awal hingga akhir. Tidak pernah ada faksi yang mampu mengguncang posisi wilayah suci sebagai Goliat. Dalam pandangan orang-orang, wilayah suci memiliki peringkat 1 dari 10 Raja Surgawi Agung, Raja Surgawi yang menstabilkan surga, dan juga memiliki susunan agung peringkat surgawi yang sangat menakutkan. Mereka secara alami bisa mengklaim sebagai faksi nomor satu umat manusia. Tapi, faksi seperti ini, mungkinkah mereka tidak memiliki kerugian selama kekacauan ras iblis? Long Teng berkata dengan pandangan menghina, lebih dari 50.000 tahun yang lalu, kuil Blood God menyapu seluruh dunia surgawi. Klan naga pernah mengeluarkan undangan ke wilayah suci sebelumnya, mengundang mereka untuk melingkari dan menghancurkan kuil Blood God bersama dengan mereka. Tapi mereka sebenarnya tidak menanggapi undangan klan naga sedikit pun. Dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah mengirim satu tentara pun. Selanjutnya, mereka mengaktifkan susunan besar, menyegel kota suci, memutus semua koneksi dengan dunia luar. Pertempuran itu, mereka tidak memiliki kerugian sama sekali. Tentu, mereka bisa menjadi faksi nomor satu alam surgawi. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan diri ketika dia mendengarnya. Dia tidak berpikir bahwa wilayah suci sebenarnya masih memiliki masa lalu seperti itu. Sepertinya mereka tidak ingin melangkah ke air berlumpur sama sekali dengan mengandalkan bahwa mereka memiliki deretan besar pangkat surgawi yang melindungi. Apakah alam surgawi jatuh ke tangan musuh atau tidak, tampaknya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan mereka. Tapi, jika ras iblis benar-benar menduduki seluruh alam surgawi, bahkan jika mereka menutup arai besar, mereka juga tidak bisa bertahan lama, kan? Ye Yuan memikirkannya dan berkata. Long Teng tersenyum dingin ketika dia berkata, tapi dalam kenyataannya, alam surgawi tidak jatuh ke tangan musuh, bukan begitu. Kemunculan tiba-tiba Fang Tian menyelamatkan seluruh alam surgawi. Sementara mereka hanya sekelompok sampah yang duduk diam dan menuai hasil kerja orang lain. Bab 1085. Arti seniornya adalah bahwa wilayah suci mungkin sudah lama menyadari keberadaan mandat putra surga. Karena itu sebabnya mereka dengan sengaja mempertahankan kekuatan mereka. Ye Yuan mengerti dengan senap dan menebak. Jika ras iblis benar-benar menyatukan alam surgawi, bahkan jika wilayah suci adalah cangkang kura-kura,
dengan ras iblis mengumpulkan seluruh kekuatan alam surgawi untuk menyerangnya, cangkangnya juga akan rusak. Poin ini, tidak mungkin bahwa pembangkit tenaga listrik wilayah suci tidak tahu. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa mereka tahu bahwa ada seseorang yang mampu menyelamatkan alam surgawi. Itulah sebabnya mereka memendam pemikiran untuk tidak memihak untuk menyelamatkan kulit mereka sendiri, dan sengaja tidak mengerahkan kekuatan. Long Teng tersenyum dingin dan berkata, ras manusia dan perang ras iblis telah berlangsung selama setidaknya 1 juta tahun. Apa yang aneh tentang kekuatan besar dengan warisan lama seperti wilayah suci mengetahui tentang ini? Hanya saja tindakan mereka adalah benar-benar di bawah penghinaan. Tidak mengira bahwa 50.000 tahun telah berlalu, tetapi mereka masih seperti ini. Petik 2. Mendengar Long Teng berkata begitu, Ye Yuan juga meremehkan menuju wilayah suci dengan ekstrim di dalam hatinya. Masalah utama semacam ini yang menyangkut kelangsungan hidup seluruh alam surgawi, wilayah suci, sebagai kekuatan utama nomor 1 alam surgawi, benar-benar ingin melihatnya dengan tangan terlipat. Benar-benar memalukan sampai ekstrim. Orang lain bertempur dengan gigih dalam pertempuran berdarah, tetapi mereka duduk diam dan menuai hasil kerja orang lain, menginjak kerangka orang lain untuk naik. Terlebih lagi, ini malah menjadi tradisi, 50.000 tahun yang lalu seperti ini, 50.000 tahun kemudian hari ini, sama seperti itu. Ye Yuan berkata, Pang Tua Cloudski jelas tidak memasuki pengasingan tertutup. Dia ingin menggunakan taktik, menunda, untuk membiarkan aku mengalahkan mundur dalam menghadapi kesulitan. Hehe. Bagaimana aku, Ye Yuan, bisa begitu mudah dikirim? Petik 2. Long Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Dia sudah memutuskan untuk tidak melihatmu. Bahkan jika kamu mengetuk pintunya untuk memohon padanya, dia juga tidak akan menemuimu. Ye Yuan tidak berbicara dan mulai mondar-mandir perlahan di dalam ruangan. Ketika Long Teng melihat situasinya, dia tutup mulut dan tidak berbicara juga. Dia tahu bahwa Ye Yuan pasti memikirkan cara. Setelah beberapa waktu, sedikit senyum muncul di wajah Ye Yuan. Ketika Long Teng melihat situasinya, dia tahu bahwa ada kesempatan. Heavenly Saint Plaza adalah lapangan publik terbesar di wilayah suci. Lalu lintas manusia di sini sangat berat. Bisa dikatakan sebagai salah satu daerah kota suci yang paling makmur. Pagi hari kedua, sebuah kios tambahan muncul di Heavenly Saint Plaza. Di sisi kiri dan kanan kios, masing-masing memiliki gulungan vertikal yang sangat besar. Di sebelah kiri gulungan itu tertulis, semua permintaan akan dikabulkan. Sementara di sisi kanan gulungan, itu, tidak mengambil 1 sen pun. Saat line-up ini dikeluarkan, ia segera menarik sekelompok besar seniman bela diri untuk berkerumun di sekitar. Apa ini? Apakah ini meramal? Para seniman bela diri menentang langit dan mengubah nasib. Berapa banyak yang percaya pada nasib? Apakah kamu bodoh? Kamu melihat susunan ini, apakah itu terlihat seperti meramal? Cukup banyak kuali obat ditempatkan di sana. Jelas itu adalah pil pemurnian atas nama orang-orang. Ini berarti bahwa, membantu orang memperbaiki pil secara gratis. Masih ada hal yang baik. Tapi, bahkan jika itu perbaikan pil gratis, bocah ini juga terlalu sombong, kan? Tetap, semua permintaan akan dikabulkan, siapa yang dia pikir dia. Petik 2. Hehe, kamu tidak terhubung dengan dunia luar dan urusannya, kan? Pria muda ini bukan orang biasa. Dia puncak kaisar alkimia, King Yunzi. Saat itu, King Yunzi tidak mati. Jejak sisa jiwa melarikan diri ke alam bawah, dan dia mengambil kepemilikan dan dihidupkan kembali. Petik 2. King Yunzi. Ya dewa, King Yunzi sebenarnya mendirikan sebuah kios untuk membantu orang memperbaiki pil di sini. Apa yang ingin dia lakukan? Tepat di samping adalah markas asosiasi alkemis. Ini juga terlalu provokatif, kan? Identitas Ye Yuan sudah bukan rahasia lagi sekarang. Kota suci tidak kekurangan beberapa orang yang berpengetahuan luas yang tahu bahwa Ye Yuan adalah King Yunzi. Dengan gelombang diskusi ini, kerumunan segera meledak keributan. Status apa yang dimiliki oleh puncak alkimia Kaisar King Yunzi? Jika itu di masa lalu, lupakan memohon padanya untuk memperbaiki pil, bahkan bertemu pinggul sangat sulit didapat. Hari ini, dia benar-benar membantu orang memperbaiki pil secara gratis. Lebih lanjut, pada gulungan itu disebutkan bahwa semua permintaan akan dikabulkan. Lebih penting lagi, dia benar-benar mendirikan sebuah kios di gerbang depan markas asosiasi alkemis. Ini hanya monumental. Belum pernah ada orang yang berani memprovokasi asosiasi alkemis seperti ini sebelumnya. Bahkan di balai pengobatan raja yang paling kuat dan makmur,
mereka tidak pernah melakukan tindakan menamparkan wajah sebelumnya. Balai Kedokteran Raja dan Persatuan Alkemis berpendapat, itu semua merupakan trik dalam kegelapan. Tindakan postur dan tamparan seperti ini, tidak pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, meskipun Balai Kedokteran Raja mengesankan, asosiasi alkemis tidak boleh dianggap enteng. Kekuatan jalur alkimia Jizeng yang hanya sekitar setara dengan Jing Fengtian. Dari mana keberanian King Yunzi datang, hingga berani menamparkan wajah orang di pintu depan mereka. Pada saat ini, orang-orang di sekitar menonton banyak. Tetapi orang-orang yang benar-benar berani untuk maju dan meminta pil, tidak ada satupun. Tempat ini adalah gerbang depan asosiasi alkemis. Meminta pil King Yunzi, bukankah ini menamparkan wajah asosiasi alkemis? Tidak semua orang punya keberanian untuk menentang asosiasi alkemis. Saat itu, seseorang tiba-tiba keluar dari dalam kerumunan. Itu adalah seniman bela diri setengah baya. Itu hanya untuk melihat dia datang sebelum Ye Yuan dan segera berlutut dengan bunyi gedebuk. Tuan King Yunzi, saya mohon, selamatkan istri rendahan ini. Artis bela diri setengah baya membuat permohonan menyedihkan. Artis bela diri setengah baya ini hanya seorang seniman bela diri surga pencerahan surga. Di kota suci ini, ia hanyalah karakter kecil yang tidak penting. Ye Yuan, yang semula duduk tegak-tegak, buru-buru naik untuk mendukung seniman bela diri setengah baya ketika dia melihat dia begitu marah dan berkata, "Kakak lelaki ini, kamu tidak harus seperti ini. Karena aku berkata bahwa semua permintaan akan dikabulkan, tidak peduli siapa yang datang, aku tidak akan menolaknya. Bicara tentang itu, ada apa dengan istrimu?" Petik 2. Saat seniman bela diri setengah baya mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraan, dan buru-buru menceritakan situasi istrinya sebentar. Artis bela diri setengah baya ini disebut Lu. Setengah tahun yang lalu, dia dan istrinya pergi ke alam mistik di wilayah suci untuk mencari harta karun. Dia tidak menyangka bahwa istrinya akan digigit ular kecil. Seekor ular kecil yang tidak berbentuk manusia. Mereka tidak memperhatikan pada saat itu juga dan terus masuk ke dalam setelah mengeluarkan racun. Tetapi segera, Lu menemukan sesuatu yang salah. Banyak bintik-bintik merah dengan cepat meletus di tubuh istrinya, kemudian kulitnya mulai bernanah. Sampai sekarang, tubuh istri Lu praktis sudah benar-benar busuk, seolah-olah hidupnya hampir akan hilang. Dia mencari bantuan medis dari alkemis asosiasi alkemis, tetapi alkemis Sein asosiasi alkemis tidak bisa mendiagnosisnya sama sekali. Adapun pembangkit tenaga listrik alchemy venerable, Lu tidak mampu membayar uang itu sama sekali. Dan yang mulia alkimia yang dia temukan mengatakan bahwa tanpa kristal esensi surgawi, tidak ada pembicaraan. Lu sangat mencintai istrinya. Oleh karena itu, ia mengganggu alchemy venerable setiap hari, berharap bisa menggunakan ketulusannya untuk memindahkan pihak lain. Kecuali, dia tidak menghargainya sama sekali. Dia tidak berpikir bahwa datang hari ini, dia kebetulan melihat Ye Yuan mendirikan warung di sini. Dia juga tidak mengenali Ye Yuan, tetapi ketika dia mendengar bahwa yang ada di depannya adalah Tuan King Yunzi yang terkenal luas, dia tidak ragu sedikit pun untuk menjadi orang pertama yang melangkah maju. Mendengar keadaan Lu, Ye Yuan segera memiliki kesadaran tiba-tiba dan berkata, itu adalah 7 ular bunga ganda ekstrim. Racunnya memiliki 2 jenis racun. Satu jenis aktif, sangat mudah untuk dikeluarkan. Tapi jenis lainnya aktif, sangat sulit dideteksi. Ingin mengeluarkan racun ini, seseorang memerlukan pil obat tier 8, Tai Clear Wind Pill. Petik 2. Saat Lu mendengar, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan liar. Kaisar Alkimia Puncak adalah puncak Kaisar Alkimia. Hanya mendengarkan deskripsinya, dia menentukan jenis racun apa yang ditimbulkan oleh istrinya. Alchemy Sein itu benar-benar lemah. Tapi perasaan gembira di wajahnya mereda dengan sangat cepat. Dia berkata dengan wajah sedih, Tuan King Yunzi, aku tidak mampu membeli obat-obatan roh tier 8. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku masih memiliki beberapa obat roh tier 8 pada diriku. Kebetulan ada obat-obatan roh untuk memperbaiki pil angin Tai Clear Wind. Aku akan segera memperbaikinya untukmu. Bab 1086. Satu batu menendang gelombang pasang. Setelah mengkonsumsi pil obat, dalam waktu kurang dari 1 jam, istri Lu pulih. Dia membawa istrinya ke Heavenly Sein Plaza dan berterima kasih tanpa henti kepada Ye Yuan. Ye Yuan hanya mendesak pasangan suami istri ini pergi setelah pertarungan persuasi. Dengan ini, banyak orang tidak lagi tenang. Alkemis asosiasi alkemis semua memiliki hidung mereka mengarah ke langit. Bagaimana mereka bisa ramah dan mudah didekati seperti Tuan King Yunzi? Lebih penting lagi,
Lord King Yunzi tidak mengambil 1 sen pun untuk penyempurnaan pil, dan bahkan menyumbat obat-obatan roh. Kesempatan semacam ini, pergi kemana menemukannya? Aku baru-baru ini akan memperbaiki pil obat tier 9, Tree Life Profound Get Pill. Obat-obatan roh akhirnya dikumpulkan. Tapi harga yang diminta oleh Kaisar Alkimia Asosiasi Alkemis, aku tidak mampu sama sekali. Aku juga, panggil jiwa abadi Polyporus, jiwa saya juga baru saja mengumpulkan obat-obatan roh, mengosongkan bank saya, dan bahkan hampir kehilangan nyawa kecil saya. Bagaimana masih ada sesuatu yang akan disukai oleh dewa-dewa besar di Asosiasi Alkemis ini? Petik 2. Lord King Yunzi adalah puncak Alchemy Emperor. Jenis pembangkit tenaga listrik ini secara pribadi menyuling pil untuk kita, perawatan semacam ini tidak dapat ditemui bahkan sekali dalam 10.000 tahun. Melewati desa ini, tidak akan ada toko ini lagi. Petik 2. Ye Yuan mengatakannya, dia hanya akan memperbaiki tier 9 dan di atas pil obat. Sisanya akan diserahkan kepada murid dan cucunya untuk disempurnakan. Pil obat Luwu disempurnakan oleh Gu Yue. Gu Yue, Xiao Ruyan, dan Rendong, 3 orang yang mengambil tindakan. Pil obat biasa secara alami tidak sulit. Dengan seseorang melangkah keluar pada langkah pertama, bagaimana masing-masing dari semua kelompok kekuatan Dao Realm masih bisa tetap tenang. Bukan karena pembangkit tenaga listrik Dao mendalam real ini kikir, tapi obat-obatan roh tier 9 serius membakar terlalu banyak uang. Dan mengundang Kaisar Alkimia biasa untuk mengambil tindakan, harga biasanya jauh melebihi harga pil obat itu sendiri. Tidak ada pilihan. Alkemis benar-benar spesies langka. Setiap permintaan tinggi. Bahkan jika Anda tidak mencarinya, sudah ada sekelompok orang yang antri untuk menemukan mereka untuk memurnikan pil. Bagaimana bisa seperti hari ini, memurnikan pil gratis? Apa yang terkutuk adalah bahwa Lord King Yunzi jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang dengan mata di atas kepala mereka. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri lagi. Seorang seniman bela diri Dao mendalam realitas datang sebelum Ye Yuan, membungkuk, dan berkata, yang rendahan ini ingin memperbaiki pil gerbang mendalam 3 kehidupan. Bisakah Yang Mulia mohon mengambil tindakan dan memperbaikinya? Ye Yuan tidak menghirup sedikit pun dan berkata dengan anggukan, ambil obat-obatan roh itu. Dalam waktu kurang dari 4 jam, pil gerbang mendalam 3 hidup yang mendalam muncul, pil tingkat transenden. Itu seniman bela diri Dao mendalam realem memegang pil gerbang mendalam 3 tingkat hidup transenden, merasa seperti sedang bermimpi. Jika dia pergi untuk mencari Kaisar Alkimia Asosiasi Alkemis untuk memperbaiki sendiri 3 life mendalam Get Pill, itu paling tidak akan menjadi kelas menengah, bahkan kelas rendah. Karena dia tidak mampu membayar harga untuk membiarkan alkemis tingkat tinggi mengambil tindakan. Ketika Kaisar Alkimia tahap awal yang biasa memurnikan pil obat tingkat 9, bisa memurnikan kelas menengah sudah dianggap cukup baik. Tapi sekarang, dia mendapatkan pil gerbang mendalam 3 tingkat hidup leluhur yang bermutu tinggi. Terima kasih banyak, Tuan King Yunzi. Terima kasih banyak, Tuan King Yunzi. Dia memegang pil obat di kedua tangan dan segera berlutut. Untuk dapat membuat pembangkit tenaga listrik Dao mendalam realitas gelisah, betapa pentingnya pil obat ini baginya bisa dibayangkan. Peak Alchemy Emperor adalah Kaisar Alkimia Puncak. Keahlian alkimia ini hanyalah teknik seperti dewa. Iya, aku melihat sebelum Kaisar Alkimia tingkat tinggi Asosiasi Alkimia memperbaiki pil sebelumnya. Pada saat itu sangat mencengangkan. Tapi dibandingkan dengan Lord King Yunzi, dia terlalu sampah. Selanjutnya, ini adalah pil obat tier 9. Menyempurnakannya dalam 4 jam dan bahkan kelas transenden, konsep macam apa ini? Jika insiden Luwu hanyalah kata pengantar, maka pil Tree Life mendalam Gate baru saja menyalakan bom, dan segera meledak di Heavenly Saint Plaza. Tidak ada yang bisa menahan godaan pil obat tingkat 9 yang transenden. Mereka pembangkit tenaga listrik Dao mendalam maju seperti lebah, berebut satu sama lain untuk membiarkan Ye Yuan membantu mereka memperbaiki pil obat. Pada saat ini, mereka sudah tidak bisa diganggu dengan asosiasi alkemis apapun lagi. Mungkinkah asosiasi alkemis membiarkan Kaisar Alkimia membantu mereka memperbaiki pil? Akankah asosiasi alkemis membantu mereka memperbaiki pil secara gratis? Mereka tidak akan melakukannya. Situasi semacam ini adalah persis apa yang Ye Yuan ramalkan sejak lama. Yang dia inginkan adalah efek ini. Dia tidak percaya bahwa rekan-rekan asosiasi alkemis itu masih bisa duduk diam. Sebagai anak perusahaan dari Kota Suci, Asosiasi Alkemis membantu Kota Suci untuk mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung banyaknya, membiarkan para alkemis Kota Suci memiliki sumber daya tanpa akhir untuk merawat kekuatan keturunan mereka.
Memukul wajah asosiasi alkemis, mereka pasti akan pergi mencari Cloudsky. Ini adalah rencana Ye Yuan. Anda tidak keluar, saya akan memaksa Anda keluar. Pemahaman Ye Yuan tentang hukum Dao Dao menjadi semakin dalam saat ini. Saat ini, memurnikan pil obat tier 9 ini sudah di ujung jarinya dan tidak memakan waktu terlalu lama. Jika dia mau, dia bahkan bisa memperbaiki tumpukan besar pil obat peringkat wawasan misterius. Ye Yuan berseru dengan suara yang jelas, tidak perlu khawatir, satu persatu. Mereka yang perlu memperbaiki pil obat tier 9, antri di sisiku. Mereka yang perlu memperbaiki tier 8 dan di bawah pil obat, pergi ke mereka bertiga harus mengantri. Beberapa dari mereka adalah murid dan cucu saya. Kekuatan jalur alkimia mereka masih lumayan, jadi semua orang yakin. Namun, jika ada orang yang ingin menimbulkan masalah, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2. Aokian dan beberapa pusat kekuatan Void Mystic merilis aura mereka. Seniman bela diri yang baru saja akan memotong antrian dan memulai perkelahian segera layu. Dengan hadirnya Aokian, Kuang Tianming, dan Jiang Taichang, perintah di tempat itu dipertahankan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, Ye Yuan dan yang lainnya mulai memurnikan pil satu persatu sesuai dengan pesanan. Menghancurkan. Di dalam asosiasi alkemis, Quan Xingzi menghancurkan cangkir di tangannya menjadi berkeping-keping. Menindas orang lain terlalu banyak. Menindas orang lain terlalu banyak. King Yunzi, Pang ini, semakin melanggar hukum. Untuk benar-benar berani memblokir pintu depan asosiasi alkemis dan menggunakan semacam trik licik untuk berurusan dengan asosiasi alkemis. Dia menantang para seluruh dunia alkimia di sini. Quan Xingzi melolong. Baru kemudian Quan Xingzi tahu bahwa pemuda yang ingin ia rekrut sebenarnya adalah Ji Qingyun. Bahkan dia, orang yang hampir memasuki peti mati ini, merasakan wajahnya juga membara. Sebelum bereinkarnasi, kekuatan Ji Qingyun sudah melampaui dia, puncak veteran kaisar alkimia ini. Selain itu, Balai Kedokteran Raja dan Asosiasi Alkemis selalu berselisih. Dia sebenarnya cukup konyol untuk pergi dan merekrut Ye Yuan. Tidak heran Ye Yuan memiliki sikap sombong yang tak tertandingi saat itu, membuat praktis tidak dapat turun panggung. Memikirkannya sekarang, dia benar-benar membuat hal-hal yang sulit pada dirinya dengan sengaja saat itu. Dan sekarang, pria ini benar-benar berlari ke ambang pintu untuk menamparkan wajah. Orang harus tahu, mengundang para alkemis untuk mengambil tindakan memperbaiki pil, harganya sangat mahal. Ini adalah aturan dunia alkimia. Karena sumber daya yang dibutuhkan untuk merawat seorang alkemis jauh lebih besar dibandingkan dengan seorang seniman bela diri. Ye Yuan membantu seniman bela diri memperbaiki pil obat secara gratis, ini melanggar aturan. Bagaimana bisa Quan Xingzi tidak marah? Tapi, Ji Qingyun sendirian di dunia sekarang tanpa keterikatan. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya sama sekali. Kecuali, yang berbicara adalah salah satu dari tiga kaisar alkimia puncak besar asosiasi alkemis, Gu Daozi. Pada saat ini, dia membuat gerakan tangan menyapukan leher. Maksudnya sebenarnya untuk membunuh Ye Yuan. Tapi Quan Xingzi menggelengkan kepalanya pada itu dan berkata, apakah kamu pikir Ji Qingyun bocah itu begitu mudah diatasi? Kamu lihat siapa orang-orang di sekitarnya. Hanya beberapa seniman bela diri Void Mystic Realm yang jumlahnya cukup banyak. Jing Fengtian juga tidak ada. Sakit kepala. Dulu Quan Xingzi, saya memutuskan untuk beralih ke Quan Xingzi untuk selanjutnya, sesuai dengan Xi yang menunjukkan rasa hormat kepada Kaisar Alkimia Puncak. Bab 1087. Dia hanya membawa 3 pusat kekuatan Void Mystic. Di dalam kota suci, ada tidak kurang dari 5 pusat kekuatan Void Mystic. Ingin berurusan dengannya seharusnya tidak sulit, kan? Gu Daozi berkata dengan cemberut. Kota suci adalah tempat berkumpulnya kekuatan. Meskipun pusat kekuatan Void Mystic jarang terlihat, mereka bukan masalah besar bagi kota suci. Bahkan jika surga penstabil Raja Surgawi dan Jing Fengtian yang terkuat tidak ada yang berani bertindak liar di kota suci juga. Quan Xingzi melirik Gu Daozi dan berkata dengan senyum pahit, kamu baru saja keluar dari pengasingan dan mungkin belum tahu. Ye Yuan saat ini sudah tidak lagi seperti Ji Qingyun, yang mempelajari alkimia Dao dengan sepenuh hati. Kekuatan kota suci, bahkan kekuatan bodoh tahu, baginya untuk berani melakukan ini, mungkinkah ia akan memiliki sesuatu untuk diandalkan? Anak nakal ini memiliki artefak surgawi di tangannya. Jika ia begitu mudah untuk ditangani, Anda pikir Cloudsky, orang itu, tidak akan mengidamnya. Petik 2. Ketika Gu Daozi mendengar dua kata, artefak surgawi,
seluruh tubuhnya tanpa sadar bergetar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia baru saja meninggalkan pengasingan dan benar-benar tidak tahu tentang urusan dunia luar. Tidak menyangka bahwa Ji Qingyun, yang menghilang selama 20 tahun, sebenarnya memiliki harta yang sangat berharga saat ini. Kalau begitu, kamu dan aku pergi untuk menyelesaikan masalah bersamanya. Jika dia kalah, dia tidak bisa sejauh itu sama sekali tanpa rasa malu, dan masih memperbaiki pil gratis di sini, kan? Gu Daozi memikirkannya dan berkata. Dia meninggalkan pengasingan baru-baru ini dan memiliki pemahaman baru tentang alkimia Dao lagi. Bagusnya, pinjam kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatannya di depan dunia. Quan Xingzi meliriknya dan berkata sambil menghela nafas, kamu mungkin tidak percaya kalau aku mengatakannya. Kamu pergi dan lihat dia memurnikan pilmu sendiri, 20 tahun ini, tidak hanya kekuatan jalur alkimia tidak menurun, itu malah meningkat lebih lanjut. Jika dia memiliki ranah kultivasi Raja Surgawi saat ini, kekuatan jalur alkemisnya mungkin sudah tidak akan kalah dengan Ji Zeng yang sebelum mati. Petik 2. Apa katamu? Mata Gu Daozi melebar, penuh dengan rasa tidak percaya. Dia baru saja keluar dari pengasingan dan dipanggil oleh Quan Xingzi, dan belum punya waktu untuk pergi melihat Ye Yuan memperbaiki pil. Tapi Ye Yuan membangkitkan keributan yang begitu besar, tidak mungkin bagi Quan Xingzi untuk tidak memperhatikan sama sekali. Dia telah lama mengamati Ye Yuan memperbaiki pil secara rahasia. Tidak masalah jika dia tidak melakukannya, tetapi pengamatan ini benar-benar membuatnya takut. Dia tidak pernah berpikir bahwa memurnikan pil obat tier 9 akan begitu mudah. Bahkan untuk Ji Qingyun saat itu, ada juga sangat tidak mungkin untuk mencapai tingkat seperti ini. Itu hanya bisa berarti bahwa kekuatan jalur alkimia Ye Yuan saat ini bahkan lebih kuat dari kehidupan masa lalunya. Akan menemukannya untuk bersaing dalam alkimia sekarang, bukankah itu mencari tamparan sendiri? Tidak apa-apa jika mereka menang, tetapi jika mereka benar-benar kalah, asosiasi alkemis tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Sudah 20 tahun, dia, apa haknya? Gu Daozi merasa bahwa dunia ini terlalu tidak masuk akal. Hanya dalam 20 tahun, ia hanya memperbaiki isyarat kecil itu dan sudah menepuk punggungnya. Tapi dia, Ji Qingyun, sebenarnya sudah mencapai puncak sebenarnya dari alam surgawi ini. Apa puncak sebenarnya? Itu adalah orang-orang seperti Jing Fengtian dan Ji Zhengyang. Gu Daozi sangat percaya diri dengan keterampilan alkimia. Tetapi dibandingkan dengan Jing Fengtian, dia hanya bisa menyerah. Quan Xingzi menghela napas dan berkata dengan senyum pahit, ini adalah jenius sejati. Bahkan jika Anda dan saya menghabiskan semua kekuatan seumur hidup, kami juga tidak dapat mengejar ketinggalan. Meskipun saya tidak ingin mengakui itu, gelar yang dipuji sebagai yang paling dekat dengan alam dewa alkimia, itu tidak bercanda. Anda memikirkannya sendiri, selain dia, siapa lagi yang mampu mencapai ketinggian seperti itu pada usia ini? Petik 2. Gu Daozi terdemotivasi. Kata-kata Quan Xingzi memukulnya hingga hitam dan biru. Ini tidak bisa dilakukan, itu juga tidak akan berhasil, lalu apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Gu Daozi berkata dengan agak frustrasi. Quan Xingzi berkata tanpa daya, lupakan saja, anak nakal menghasilkan keributan yang begitu besar, bukankah itu untuk memaksa saya pergi mencari Cloudsky? Aku akan pergi, oke. Quan Xingzi tidak ragu-ragu dan segera datang untuk mencari Cloudsky. Cloudsky bisa memilih untuk tidak memberikan wajah Ye Yuan dan menghindari bertemu dengannya, tetapi terhadap Quan Xingzi, dia tidak bisa mengabaikannya. Agar wilayah suci memiliki situasi yang berkembang pesat hari ini, asosiasi alkemis berkontribusi besar. Selanjutnya, asosiasi alkemis membentang seluruh alam surgawi. Dari tingkat tertentu, itu mengendalikan setiap sudut dunia surgawi. Ini adalah jenis metode memerintah lainnya, tetapi sangat efektif. Mengesampingkan urusan resmi, Cloudsky sendiri juga harus mencari bantuan Quan Xingzi. Obat pil yang dibutuhkan levelnya, hanya Quan Xingzi yang bisa memperbaikinya. Jika mereka benar-benar menekan asosiasi alkemis ke sudut, kota suci juga tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Setelah bertemu, Quan Xingzi memiliki perut yang penuh dengan keluhan. Cloudsky, masalah di luar diaduk begitu signifikan, jangan katakan padaku bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Kataku, apa idemu di sini? Mungkinkah reputasi asosiasi yang rusak memiliki manfaat bagi kota suci? Quan Xingzi berkata dengan wajah hitam. Cloudsky awalnya masih memiliki ide untuk duduk dan menonton harimau bertarung. Tetapi tidak berpikir bahwa asosiasi alkemis bahkan tidak mengeluarkan kentut, dan Quan Xingzi segera bergegas. Haha, Bung, jangan gelisah. Bagaimana Cloud ini bisa memiliki niat seperti itu?
Aku bahkan berpikir bahwa kamu segera keluar dan menurunkan pamor brengsek itu. Bukankah ini kesempatan untuk berjalan dengan kepala terangkat ke atas? Kalian, kata Cloudsky sambil tertawa. Tidak masalah jika Cloudsky tidak mengatakannya, begitu dia mengatakannya, Quan Xingzi menjadi semakin marah. Berjalan dengan kepalaku terangkat tinggi. Apa yang akan kuhadapi bersamanya? Bersaing dalam pil obat kelas mistik. Ada begitu banyak orang di Heavenly Saint Plaza, kau ingin pria tua ini menebalkan kulit di wajahku untuk menggertak kaisar alkimia tingkat awal. Quan Xingzi berkata dengan kesal. Cloudsky berkata dengan senyum patuh, kalau begitu, bersainglah dalam pil obat tier 9. Sobat, mungkinkah kekuatanmu tidak bisa mengalahkan bocah Dao mendalam tingkat ketiga yang masih ada? Meskipun dia merebut kepemilikan dan dihidupkan kembali, reputasinya sebagai puncak bagaimanapun juga, Alchemy Emperor masih ada di sana. Jika Anda mengalahkannya, tidak ada yang akan berbicara di belakang Anda, kan? Petik 2. Quan Xingzi meliriknya sekilas dan tersenyum dingin tanpa berbicara. Di depan Cloudsky, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bukan lawan Ye Yuan, kan? Tetapi dia tidak berbicara, artinya sudah sangat jelas. Saat Cloudsky melihat, dia mengerti di dalam hatinya dan tidak dapat menahan diri untuk merasa kagum ketika dia berkata, bocah ini sebenarnya sangat tangguh. Quan Xingzi berkata dengan senyum dingin, bagaimana menurutmu? Mungkinkah orang tua ini juga tidak tahu logika sesederhana itu? Masih perlu kamu untuk mengajari saya. Maksudnya adalah, jika dia bisa mengalahkan Ye Yuan, dia akan lama mengambil tindakan. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Cloudsky terheran-heran di dalam hatinya. Dia tahu tentang keributan Ye Yuan di luar tetapi tidak memperhatikan juga. Ye Yuan hanyalah tingkat ketiga Dao mendalam saat ini. Bahkan jika dia memiliki kekuatan jalur alkimia kehidupan masa lalunya, dia juga tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Seorang guru veteran seperti Quan Xingzi, berurusan dengan dia seharusnya tidak menjadi masalah. Dia tidak berharap bahwa mereka belum berkompetisi, dan Quan Xingzi langsung kebobolan. Ye Yuan bereinkarnasi hanya sekitar 20 tahun. Selama 20 tahun ini, dia pasti menempatkan sebagian besar energinya di jalur perang. Kemudian masalahnya datang, di mana dia memiliki energi berlebih untuk terus mempelajari alkimia Dao. Melihat Cloudsky tetap diam, Quan Xingzi berkata dengan mendengus dingin, Cloudsky, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, kirim Ji Qingyun pergi untuk saya. Jika tidak, Anda bisa melupakan mengambil pil obat tunggal dari asosiasi alkemis dari sekarang dan seterusnya. Orang tua ini akan melakukan apa yang saya katakan. Selamat tinggal. Petik 2. Quan Xingzi juga tidak memberi Cloudsky kesempatan untuk berbicara. Menjatuhkan kalimat ini, dia segera pergi. Cloudsky mengerutkan kening sesaat dan menginstruksikan orang, panggil Guosu untuk mengundang Ye Yuan datang. Segera, sekaligus. Bab 1088. Ketika Guosu datang ke Heavenly Saint Plaza, itu sama tidak menyenangkannya dengan memakan lalat di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Lord Cloudsky sudah mengatakan bahwa dia tidak akan bertemu Ji Qingyun, jadi mengapa dia membuatnya datang dan menemukannya lagi dengan cemas. Selain itu, ia bahkan harus memiliki wajah yang menyenangkan dan pastikan untuk mengundang. Ini, bukankah ini menginginkan kehidupan seseorang? Gelombang seru terkejut datang dari Heavenly Saint Plaza dari waktu ke waktu. Itu semua adalah teriakan kaget karena keterampilan alkimia Ye Yuan yang sempurna. Ye Yuan sudah disempurnakan untuk siang dan malam di alun-alun dan memperbaiki lebih dari 20 pil obat. Meski begitu, ketika orang-orang itu melihat keterampilan alkimia seperti Dewa Ye Yuan, mereka masih merasa heran. Penyempurnaan dari puncak alkimia kaisar bukanlah apa yang bisa dilihat siapapun. Terlalu baru. Semua minggir untukku. Guosu berteriak keras dengan suara dingin. Mereka pembangkit tenaga listrik Dao mendalam semua terkejut dengan raungan ini. Tekanan Void Mystic Realm segera mengirim kemasan ketidaksenangan mereka. Melihat lagi, itu sebenarnya Guosu, kursi kepala Purple Gold Hall. Mereka semua sangat takjub. Terutama para seniman bela diri Dao mendalam realm yang belum mencapai giliran mereka. Masing-masing dan semua orang tidak bisa menahan tangisan tanpa henti. Melihat penampilan Guosu, itu jelas datang untuk menemukan masalah. Sepertinya kota suci akhirnya tidak bisa menahan diri dan akan melakukan intervensi. Dengan cara ini, bukankah pil obat mereka tidak akan memiliki cara pemurnian lagi? Guosu memecah kerumunan dan datang sebelum Ye Yuan, tapi dia segera dihentikan oleh Aoqian. Alis Guosu berkerut dan dia berkata dengan dingin, apa? Tempat ini adalah kota suci. Kamu berani bertindak liar di sini. Aoqian berkata dengan pandangan menghina,
seorang bayi yang rambutnya belum tumbuh penuh, menggunakan kota suci untuk menakuti kakek Ao Anda. Ayahmu akan bertindak liar hari ini, jadi bagaimana dengan itu? Jika Anda berani mengganggu penyempurnaan pil yang mulia, apakah kamu percaya bahwa ayahmu akan memukulmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu? Petik 2. His. Semua orang menarik napas dingin. Seseorang yang berani merajalela di kota suci, ini masih pertama kalinya mereka melihat. Guosu adalah murid kepala Purple Gold Hall. Selain itu, dia adalah pembangkit tenaga listrik Void Mystic. Itu pada dasarnya sudah bisa mewakili sikap kota suci. Selain itu, mereka semua tahu bahwa murid kepala Purple Gold Hall ini tidak begitu santai. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Guosu akan meledak, sesuatu yang membuat mata mereka rontok terjadi. Pada awalnya, Guosu benar-benar meniup atasannya. Tetapi setelah mengingat kata-kata Lord Cloudsky, dia dengan paksa menekan amarahnya dan berkata dengan suara dingin, kalau begitu aku akan menunggunya selesai mengolah. Selesai berbicara, Guosu memeluk pedangnya dan mundur ke satu sisi dan menatap Ye Yuan dengan memurnikan pil. Bola mata jatuh ke lantai. Kapan Guosu yang arogansinya mencapai awan menjadi begitu baik untuk diajak bicara? Aoqian menatapnya dan juga berkata dengan senyum dingin, bagus kau masuk akal. Di samping, ekspresi Guosu secara bertahap menjadi khusyuk saat dia menyaksikan Ye Yuan memperbaiki pil. Dia telah melihat sebelum Ye Yuan memperbaiki pil. Tapi Ye Yuan saat ini tampaknya bahkan lebih hebat daripada dibandingkan dengan masa lalu. Sebelum ini, Cloudsky memanggilnya dan mengatakan sejumlah besar ke wajahnya, tetapi tidak memberikan alasan untuk mengundang Ye Yuan. Tapi sekarang, dia sepertinya agak mengerti. Meskipun Guosu sombong, dia juga orang yang sangat cerdas. Menebaknya pada asosiasi alkemis yang menunda mengambil tindakan, lalu menghubungkannya dengan perubahan sikap Cloudsky, akhirnya dia menemukan jawabannya. Tapi membiarkan dia datang dan mengundang Ye Yuan, dia masih 100 kali tidak mau. Tanpa ragu, Ye Yuan pasti tidak akan memberinya sikap yang baik dalam waktu singkat. Ye Yuan tampaknya menghabiskan lebih banyak waktu secara signifikan dibandingkan sebelumnya ketika memperbaiki pil obat ini. Awalnya, ia membutuhkan sekitar 4 jam untuk memperbaiki pil obat tier 9, bahkan lebih sedikit. Tapi pil obat ini sudah disempurnakan selama 4 jam penuh. Guosu gelisah dan gelisah di samping tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia tidak tahu, tetapi semua seniman bela diri lainnya melihatnya. Ye Yuan sengaja menggantungnya sampai kering. Akhirnya, pil obat ini dilakukan. Guosu yang kesabarannya sudah mulai kurus sudah segera melangkah maju, menghentikan Ye Yuan, dan dia berkata dengan tatapan muram, Ji Qingyun, bolehkah aku bicara denganmu? Namun, itu seperti Ye Yuan tidak melihatnya, berputar tepat melewatinya dan datang ke sisi seorang seniman bela diri Dao mendalam realem, memberikan pil obat kepada pihak lain dengan ramah. Pil obat Transcendent Grade lagi. Lord Qingyun Zi benar-benar luar biasa. Pil obat disempurnakan 2 hari ini, masing-masing adalah kelas Transcendent. Tidak tahu siapa yang mendesah kekaguman di kerumunan. Semua orang juga merasakan hal yang sama dan menganggukkan kepala. Kekuatan obat tier 9 Withered Glory Pill ini terlalu kuat. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda benar-benar tidak dapat memperbaikinya sepenuhnya. Pada saat itu akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada organ internal Anda. Setelah kembali, Anda dapat mencari esens Creek Spirit Milk untuk melarutkan pil ini, kemudian dipecah menjadi 5 kali untuk dikonsumsi. Dengan cara ini, tidak hanya dapat membiarkan Anda menyerap kekuatan obat pil obat secara memadai, tidak akan ada efek samping. Memahami, Ye Yuan menginstruksikan seniman bela diri itu. Artis bela diri itu memiliki ekspresi terima kasih. Bersujud di tanah, dia berkata, terima kasih banyak, Tuan Qingyun Zi. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu terlalu sopan. Siapa selanjutnya? Dengan pertanyaan ini, ada keheningan total. Guosu saat ini sedang melotot seperti macan yang sedang beriak. Siapa yang berani menjawabnya? Ji Qingyun, ini adalah kota suci. Aku saat ini berdiri di sini. Tanpa persetujuanku, siapa di antara mereka yang berani menemukanmu untuk memperbaiki pil? Guosu berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan berbalik dan menatapnya ketika dia berkata sambil tersenyum, begitukah? Maka itu berarti, selama kamu tidak di sini, mereka dapat menemukanku untuk memurnikan pil. Guosu tertegun dan belum tahu apa yang terjadi ketika Ye Yuan berkata kepada Aoqian, Ao tua, buang orang berisik ini. Ya, tuanku. Aoqian terlihat bersemangat dan akan mengambil tindakan untuk berurusan dengan Guosu. Wajah Guosu jatuh, dan dia berkata dengan marah, Ji Qingyun,
kamu benar-benar tahan untuk alasan. Aku di sini bukan untuk berkelahi dengan kamu. Aku hanya ingin mengajak kamu untuk melakukan perjalanan ke Pagoda Sein Surga. Petik 2. Pagoda Sein Surga adalah inti kota suci, juga tempat di mana 3 raksasa kota suci berada. Orang bisa mengatakan bahwa Pagoda Sein Surgawi adalah otak kota suci. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, mengundang orang. Apakah ada mengundang orang dengan sikapmu? Tuan muda ini memurnikan pil gratis di sini menguntungkan seniman bela diri kota suci. Kamu benar-benar mengancam mereka. Apa niatmu? Kata-kata Ye Yuan menghantam hati satu demi satu. Wajah Guosu menjadi hitam, dan dia berkata, Lord Cloudsky sedang menunggumu di Pagoda Sein Surgawi. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia berkata dengan ekspresi terkejut, Cloudsky. Bukankah dia dalam pengasingan tertutup, tidak melihat siapapun? Lord Cloudsky adalah salah satu dari 3 raksasa kota suci. Setiap kali dia memasuki pengasingan tertutup, itu akan mempengaruhi keselamatan kota suci. Jika dia ingin berada di pengasingan tertutup, maka biarkan dia tinggal di pengasingan lebih lama. Bagaimana saya bisa pergi dan bertemu dengannya? Petik 2. Wajah Guosu menjadi hitam seperti bagian bawah pot. Dia bahkan menarik keluar Cloudsky. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan tidak akan memberi muka sama sekali. Saat itu, Cloudsky menggunakan pengasingan tertutup sebagai alasan. Tapi sekarang, Ye Yuan menggunakan kata-kata ini untuk membalas. Sungguh ironis. Ye Yuan terus berkata dengan tidak tergesa-gesa, kamu kembali dan beritahu Cloudsky, katakan bahwa aku punya banyak waktu. Jadi biarkan dia perlahan-lahan berada dalam pengasingan tertutup. Tidak perlu terburu-buru. Seniman bela diri kota suci masih sangat ramah, dan kebutuhan mereka akan pil obat juga sangat besar. Hanya baik, saya dapat membiarkan beberapa murid dan cucu saya berlatih. Ketika kekuatan semua orang meningkat dan serangan ras iblis, ras manusia kita juga dapat memiliki porsi tambahan jaminan. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang bergidik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iblis balapan. Apa arti kata-kata Lord King Yunxi? Guosu juga tercengang, tidak mengharapkan Ye Yuan mengatakan kata-kata seperti itu. Soal ras iblis, hanya 3 raksasa, tingkat itu, yang tahu. Meskipun dia adalah kekuatan besar Void Mystic, dia benar-benar belum memasuki inti kota suci yang sebenarnya.